Tidak terlepas dari sejarah awal dari masuknya Islam itu ke daerah Sunda, termasuk untuk yang menyebarkan Islam itu di daerah Sunda, ya. Ya, terutama yang menyebarkan Islam di Sunda. Di sini kan sebelum Islam datang ya ke Sunda, orang Sunda itu menganut kepercayaannya Hindu Buddha, ya. Hindu Buddha. Kemudian dalam hal ini ya diislamkan Sunda itu dengan adanya ini ya, seorang yang sudah diislamkan itu Haji Purwa, ya. Haji Purwa itu sebagai anak kedua dari Raja Galuh, ya. Raja Galuh sebagai orang yang pertama untuk mengislamkan di daerah Sunda, dalam ini adalah konteksnya Tatar Galuh gitu kan. Dalam ini pada masa ini kan Sunda ini berbicara mengenai Sunda, berarti ini berbicara mengenai kerajaan yang sekarang ini ada meliputi Jawa Barat, DKI, dan Banten, ya, dalam hal ini. Pada masa itu kan masuknya itu ataupun ini sampai ada dalam kerajaan Pajajaran, ya. Pajajaran yang dalam hal ini kepercayaannya itu adalah Hindu Buddha. Nah, ini ada yang mengislamkan itu adalah dari Haji Purwa, anak kedua kerajaan Galuh pada masa itu, karena masih menganut Hindu Buddha. Itu karena dia diislamkan di India, ya. Di India, ya, karena Haji Purwa itu sosoknya seorang pedagang, gitu kan. Pedagang kemudian ke India, kemudian dia diislamkan, ya. Nah, kemudian ya mengislamkannya juga ya untuk yang ada di Sunda juga, dalam hal ini pengaruh dari kerajaan Banten, ya, Kesultanan Banten, kemudian nanti Cirebon, ya, nanti Mataram, nanti Mataram yang Islam, ya, ini terutama abad ke-16 ini, ya. Ini Islamisasi Sunda termasuk Galuh secara keseluruhan, ya, di sini, ya. Karena pada masa itu konteks Sunda juga ataupun Galuh juga ini yang membentang luas gitu kan, ini kerajaannya. Nah, terutama dalam hal ini untuk yang ada di Galuh, ya, terutama ya Galuh ataupun konteksnya Ciamis sekarang ini, yaitu ya Haji Purwa itu mencoba sudah masuk Islam dan mencoba mengislamkan, ya, Galuh itu dengan keluarga berasal dari keluarga kerajaan, karena dia itu keturunan kerajaan, tapi ini ditolak sehingga Haji Purwa ke Cirebon untuk menyebarkan Islam, ke Cirebon, kemudian di pesisir, dan masyarakat di sana menyebarkan. Nah, setelah ada datangnya bantuan ataupun ini ya Kesunanan Cirebon, Pajajaran kalah, ya, Islam mulai tersebar, termasuk bantuan dari Mataram, ya, untuk Mataram yang Islam itu datang ke kota Sunda termasuk ke Galuh dalam hal ini. Iya. Terus kemudian ini Pak, pada kan ada terpotong dulu masa penjajahan gitu kan sebelum merdeka itu. Nah, kira-kira potret eksistensi Islam di Tatar Sunda waktu masa penjajahan Hindia Belanda itu gimana? Ya, Islam di Tatar Sunda pada masa Hindia Belanda itu masih tetap ada. Nah, cuma dalam hal ini kepentingan dari Hindia Belanda ini yang masuk ke beberapa kesultanan, beberapa kerajaan, dalam ini mencoba untuk mengadu dombakan, ya, Islam yang ada, sehingga ini dipolitisir, ya, Islam yang ada di Tatar Sunda ini menjadi konflik kan gitu, ya, menjadi ini. Tapi dalam hal ini sampai dengan ya merdeka, sampai dengan ini Islam tetap ada. Bahkan yang kemerdekaan itu adalah orang Islam itu sendiri yang menjadikan penyemangat, pendobrak untuk keluar dari kolonial itu gitu. Terus kemudian kalau misalnya corak khas tersendiri dari Islam yang ada di Sunda itu apa ya Pak? Mungkin misalnya gerakannya tuh bersifat tarekat, santri, atau tayang dan sebagainya gitu yang jadi ciri khas dari
Islam yang ada di Tanah Sunda? Ya, kalau Islam yang ada di Sunda ini adalah gerakannya adalah gerakan sosial, lebih kepada budaya ya. Dalam hal ini terbukti tidak adanya perang ya dalam Islamisasi yang ada di Sunda, gitu kan. Nah ini masuknya itu dengan berbagai macam budaya yang ada, dari kesenian, kemudian dari ajaran perkawinan dan yang lainnya. Nah, termasuk dalam hal ini ya kultur Islamnya, budayanya juga adalah budaya ya Islam yang ini bisa saja nanti itu ya ajarannya ke tarekat, ajarannya ke tasawuf, kemudian ini ya, karena saluran Islamnya juga yang masuk ke sana. Jadi tidak bisa ini kan Islam Sunda ini seperti ini karena kan banyak saluran yang masuk di dalamnya kan, ada perkawinan, tarekat, pendidikan dan yang lainnya kan gitu kan. Nanti di semua wilayah di semua tentunya mempunyai ciri khas tersendiri yang itu harus dikaji sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Cuma dalam hal ini adalah budaya secara umum itu yang dipakai. Jadi akulturasi budaya ya di sini yang dipakainya, sehingga dalam hal ini akan cepat merubah masyarakat itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam hal ini penjelasan dan yang lainnya kurang lengkap dan yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai bahan awal untuk dilakukan sebuah kajian yang lebih mendalam. Terima kasih.